Siap, saya pantau dok. Mm-mm. Aman, Oke, tinggal thank di you. fullkan versinya. Yes. Oke, jalan ya Mas. Di jalan, di back dulu. Oke, siap dok, Oke, silakan. baik. Di sini kita bahas mengenai usus ya. Jadi, kenapa usus bisa kotor? Kenapa bisa berbahayanya di mana kalau usus kita kotor? Nah, di sini kita lihat gambar saya, satu, metabolisme tubuhnya pasti terganggu. Kalau metabolisme tubuh kita terganggu, maka imunitas itu adalah daya tahan kekuatan tubuh melawan seluruh bakteri dan virus ataupun jamur ya. Istilahnya semua kuman penyakit yang ada di luar itu akan tidak kuat atau menurun. Nah, itu yang kita harus waspada ya. Kalau metabolisme tubuh juga terganggu, maka hormon juga pasti tidak seimbang. Akhirnya yang terjadi nomor 4 ya, kita rentan terhadap penyakit kronis seperti apa? Tentu saja penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, dan penyakit kanker. Nah, ini ada gambarnya, kita lihat di sebelah sini. Semua bisa memperhatikan bedanya warna antara usus yang normal, yang berwarna kemerahan ya, seger, dan warna usus yang kotor. Nah, kita lihat di sini betapa panjangnya usus kita ya. Kalau nanti ukurannya kita bisa ukur tinggi badan. Jadi tinggi badan manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang 1,60 m. Bagaimana dengan panjang usus kita, dokter? Nah, itu adalah 12 kali lipat dari tinggi badan Anda. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri betapa pentingnya kita harus menjaga kondisi usus kita. Ya. Oke, slide berikutnya kita lihat di sini, kenapa kita perlu didetox? Nah, itu balik lagi ya. Karena kita perlu membersihkan apa saja racun yang sudah kita dapatkan. Nah, itu ada dua macam. Ada toksin yang eksogen, ya, ini bisa eksogen, itu yang berasal dari luar tubuh. Biasanya dari bahan-bahan kimia, banyak produk yang pengawet yang dimakan, ya. Itu nanti saya akan bahas lebih detail supaya kita bisa lebih terbuka, open mind pikiran kita. Kenapa setiap orang, bro and sis pada malam hari ini, termasuk semua yang kita cintai, itu perlu minum yang namanya detox, ya. Lalu toksin endogen itu ada juga. Toksin itu adalah proses buangan atau racun yang dihasilkan di dalam tubuh itu akibat apa? Produksi ya sampingan ya. Jadi kita tuh ada proses untuk mengurai menjadi energi. Jadi makanan yang kita makan masuk itu diolah pasti oleh lambung lalu diserap oleh usus dan dibawa oleh sel darah kita ke dalam sel. Nah, nanti di dalam sel itu akan terjadi proses pertukaran seperti barter ya. Jadi nutrisinya diambil, diproses, dijadikan energi, ada sisa yaitu adalah residu atau buangan. Nah, ini yang harus keluar dari setiap tubuh manusia sehingga tadi ya kita lihat di atas tadi usus kita bisa sehat dan metabolisme kita bisa sehat. Suara saya kecepatan nggak ya? Nggak ya? Oke, jadi sumber racun itu macam-macam ya. Ada dari yang pasti nih, orang selalu bilang, kalau ke saya bilang dari stres. Tapi ada orang selalu ngomong, saya ini orangnya tipe nggak stres, dokter. Saya ini tenang. Semua hidup saya jalani saja, ikhlas. Ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu suka dipikir ya. Tapi ada beberapa individu yang memang dia suka faktor stresnya sangat tinggi. Jadi itu juga memicu kematian selnya lebih tinggi. Tetapi kalau nomor dua, diet tidak sehat, saya yakin ya akan sedikit sekali manusia yang mengaku dia tidak makan tapi hidup. Benar nggak? Kebanyakannya manusia itu pasti perlu makan. Nah, jadi makanan ini adalah salah satu faktor yang mengatakan kenapa kita perlu dengan detox ya. Lalu polusi itu macam-macam. Ada air. Kalau air itu apa? Ya kita lihat sendiri ya. Air kita sekarang sudah semuanya proses ya. Jadi ada dari PDAM. Itu awalnya dari mana? Ya air dari sungai. Sungai kita yang bagaimana? Yang sudah tercemar ya. Berarti banyak kotoran, sampah. Nah itu juga mengganggu ya air kita dan dikasih kaporit ataupun obat bahan kimia akhirnya menjadi bening. Jadi semua itu tidak terlalu alami lagi.
Lalu kalau polusi udara itu nggak usah ngomong ya, banyak sekali ya dari asap kendaraan, asap rokok ya. Mohon maaf bagi yang merokok, tapi mudah-mudahan dengan adanya paparan kesehatan ini kita berbagi mungkin bisa merubah pola pikir dan mau merubah pola hidupnya. Lalu kalau perangkat elektronik itu adalah radiasi ya. Jadi kita sekarang semua pakai gadget. Jadi semua pakai mobile phone, semua pakai internet, itu semua ada radiasinya. Jadi kita perlu juga tetap melakukan detox. Oke, ini. Ini adalah gambar, ini mungkin saya agak kurang jelas gambarnya ya. Tapi 7 tanda kenapa tubuhmu itu butuh detox. Satu, berat badannya kita ini susah turun. Kayaknya itu di saya ya. Jadi berat badan susah turun, berat badannya berlebih, ya itu biasanya di usia 35 sampai 40 ke atas. Itu susah sekali ya. Padahal makannya nggak terlalu banyak banget, tapi berat badan itu kayaknya nggak pernah nurun gitu. Itu tandanya bahwa kita perlu detox ya. Perut selalu buncit, nah itu biasanya pada laki-laki ya. Biasanya bagian tubuh lainnya masih biasa, masih kayak masih waktu bujang, tapi perutnya yang mulai tambah naiknya masuknya menjadi bukit ya perutnya. Nah, itu perlu tandanya bahwa dia butuh detox ya. Karena banyak sekali proses toksin di dalam tubuh yang belum terbuang. Jadi dia perlu dibantu. Lalu susah BAB, sembelit. Nah, ini tolong kita perhatikan sama-sama. Saya rasa makin banyak ya, apalagi kalau usianya sudah bertambah, itu kita harus waspada. Lalu kalau di kulit itu ada apa bawaannya? Jerawatan, kulitnya kusam. Nah, itu juga kita harus waspada bahwa mungkin ada proses pembuangan yang belum berjalan dengan baik sehingga itu mengganggu metabolisme kita. Ya, lalu nafsu makannya selalu rasanya lapar gitu, pengennya ngemil-ngemil tapi yang manis-manis. Nah, itu juga tanda-tanda detox. Setelah makan, bukannya seger, malah pengennya tidur aja. Tiap kali kita rasanya lelah, capek, stres, itu tanda-tanda kita butuh detox. Nah, gambar yang kedua sama ya. Jadi mulutnya berbau, tambahannya menghadam itu bahasa Malaysia itu pencernaannya ya kurang baik. Jadi dia BAB-nya juga nggak lancar, susah mau tidur. Nah, itu juga salah satu tanda mungkin banyak sekali toksin dalam tubuh kita. Lalu kita sering stres, cemas, cepat marah, kurang bersemangat, ya kurang lebih sama ya. Jadi seluruh teori dari ilmu di mana saja sama gejala-gejalanya ya. Mana di sana ada kata demam ya, merasa sering meriang tanpa sebab. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau tadi ada yang bilang, kalau stres tuh saya enggak dokter, saya ini orangnya paling ikhlas. Ya, tapi untuk stres mungkin tidak semua orang mengalami. Tapi untuk makanan, setiap manusia pasti makan, benar nggak? Nah, sekarang kita lihat di sini, makanan yang kita makan, apalagi di zaman kini, itu tidak ada lagi yang alami. Ada orang bilang, dokter kalau makan sayur kan bagus, sayur buah. Ya, tetapi zaman kini, sayur buah juga diproses ada pakai pestisida ya. Jadi dia bukan yang alami. Kalau misalnya semua mau pakai alami, nggak terkejar ya dengan populasi manusia yang sudah begitu besar. Benar nggak? Berarti dia harus ada diintervensi oleh manusia. Nah, akhirnya itu yang terjadi ya. Jadi kita mulai memakan juga seperti residu pestisida, adanya kuman-kuman yang mungkin berbeda ya, terus adanya antibiotik pada ayam yang disuntik supaya ayamnya nggak sakit, lalu suntikan hormon supaya cepat ya tumbuhnya dari yang ayam kecil bisa jadi cepat besar, dan berbagai macam kita lihat di sini, termasuk botol-botolan mie ya, terus bakso, siapa yang suka makan bakso itu juga ya ada boraks dan semacamnya itu akan selalu kita kita hadapi mau tidak mau ya dengan kondisi dunia yang seperti sekarang. Nah, ini juga tadi kita jelaskan bahwa jika efek racun itu menumpuk ya dan tidak bisa dibuang dengan sempurna oleh tubuh kita dikarenakan metabolisme tubuh kita yang semakin menurun, maka yang terjadi itu tadi obesitas ya, mulai gemuk kok lebarnya ke samping, nggak numbuhnya ke atas malah ke samping, kok tidak pernah berat badan saya turun walaupun sudah berusaha ya. Tak mungkin ya kita cuma hanya makan minum air tapi nggak makan kan nggak mungkin ya. Walaupun diet juga kita harus pikirkan nutrisinya tetap harus ada karena sel kita tetap membutuhkan nutrisi seperti yang dokter bilang tadi. Jadi
Eh, Bagaimana cara memerangi itu? Yaitu adalah nanti saya kasih solusinya. Lalu ada bau mulut ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita di depan di slide paling atas itu kita bilang imunitas kekebalan tubuh menurun, sel metabolismenya terganggu, akhirnya terjadi resiko kanker ya. Itu adalah hal yang sangat mungkin. Apalagi dengan sel kromosom kita yang berubah, telomer kita yang memendek. Nah, makanya itu waspada, resiko kanker kita akan meningkat dengan apalagi kekebalan tubuh kita yang menurun ya. Lalu meningkatnya fungsi hati ya, karena dengan makanan yang sedemikian macam banyak bahan kimia, akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan fungsi hati itu harus bekerja lebih ekstra. Nah, yang lebih hebohnya lagi di zaman manusia saat ini, di samping dari pola makanan yang harus kita jaga, pola hidup juga semakin tuntutannya semakin tinggi. Kadang-kadang kita kurang tidur, benar nggak? Nah, itu jadi nambah dia kayak apa orang bilang kayak di booster ya. Tapi booster dalam efek negatif nih, bukan ke arah positif. Jadi dia kayak di sudah makannya banyak bahan kimia, sudah banyak racun, ditambah lagi fungsi hatinya tambah berat. Akhirnya fungsi hati itu capek dia. Nah, selesai menurun, terjadilah siklusnya yang seperti tadi, siklus seperti yang susah ya untuk kita keluar, kecuali kita melakukan proses detox. Nah, ini kita nggak panjang lagi, saya jelaskan lagi, kita perlu Live Tox for You. Ini adalah produk yang dibuat oleh Living for You yang sangat baik ya. Jadi kita ini dia di samping bisa membuang dan menyerap racun toksin yang dokter jelaskan tadi, dia juga dapat menambah nutrisi. Nah, ini karena dia di satu saset itu tidak hanya untuk proses serat yang membuang racun ataupun menyerap, tetapi dia menambah nutrisi. Apa saja sih kandungannya? Jadi di sini ya. Jadi kita bisa mengurangi masalah-masalah tadi, masalah sembelit, ya, dikeluarkan racunnya. Lalu kita bisa dengan metabolisme tubuh yang membaik, sel tubuh yang sehat, maka memperkuat sistem imunitas. Nah, itu yang terjadi, resiko-resiko penyakit yang lain juga akan tergeser ya dengan adanya Live Talks for You. Oke. Nah, di sini kandungannya. Live Talks for You itu punya serat ya. Kalau serat itu Physalim khas, itu adalah sesuatu serat ya. Silikon, dioksida, sukrosa. Itu memang orang bilang itu kan buatan juga dokter, bukan yang apa alami. Tapi ini dipilih dari bahan yang alami ya. Karena itu bentuknya seluruh produk Living for You bentuknya itu jadi dijadikan bubuk ya. Nah, kalau misalnya dia nggak alami, pilihannya pasti bukan jadi bubuk, pasti dibentuk-bentuk kayak dimasukkan ke dalam kapsul dan sebagainya ya. Tapi ini kan tidak. Lalu ada lidah buaya, ada buah delima, ada apel, ya, ada inulin, oligosakarida, itu untuk nutrisi kita. Kalau oligosakarida semacam karbohidratnya yang baik, yang bisa diolah dengan cepat, diserap. Lalu kalau lidah buaya, delima, apel itu sebagai antioksidan. Ya, jadi sangat luar biasa baik ya produk dari Live Talks for You ini. Nah, ini kita, jadi kalau misalnya metabolisme tubuh tadi membaik, sel kita sehat, imunitas tubuh kita bagus, akhirnya apa? Kita kembali mudah kan sel kita, karena racun-racun itu semua dibantu, dibuang. Nah, jadi ada ini semacam booster, tapi ke arah positif yang dokter bilang tadi ya. Jadi sembelit kita hilang, diare atau proses pencernaan yang tidak baik itu jadinya tidak ada. Jadi nutrisi yang bagus itu akan diserap secara sempurna dan diberikan ke dalam sel kita yang dibutuhkan oleh sel. Lalu kolesterol yang jahat itu akan dibuang dan radang-radang usus atau yang tadi ya kita lihat ada gambar usus yang warnanya merah kan itu yang sehat. Nah, kalau yang warnanya kusam kayak kotor itu karena dia mengalami infeksi ya. Nah, itu akan dibantu untuk dipulihkan sehingga kembali ke sel yang sehat. Lalu kita juga bisa menurunkan kadar gula darah dan menurunkan tekanan darah ya, terutama untuk usia yang 40 ke atas itu tanpa sadar kalau kita deteksi pasti tekanan darah kita akan meningkat ya. Jadi sebaiknya saran saya sebagai ahli kesehatan, saya menyarankan untuk kita bisa mendeteksi kita ini sehat atau tidak, sebaiknya jangan kita berobatnya hanya di saat kita sakit. Tentu saja kita harus selalu ingat untuk melakukan screening. Nah, seperti dokter bilang tadi, tidak perlu ditunggu ya. Kadang-kadang orang istrinya nunggu gitu. Tidak apa-apa dokter, saya sekarang belum terasa apa-apa.
Jadi akhirnya tidak perlu apa-apa. Itu salah ya, Pak Bro and Sis. Karena seharusnya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi saya tidak mau ya di posisi sudah dapat kanker, baru saya cari solusi. Karena sakit itu nggak enak. Sakit itu benar-benar menyedihkan. Sakit itu mengeluarkan banyak biaya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, itu mahal kalau detox dan sebagainya. Percayalah Borensis tidak akan semahal kalau kita sudah kena kanker, lalu kita berobat kemo, penyakitnya itu membuat kita menderita, dan keluarga kita juga menderita. Oke, ada makanan super juga di sini, seperti saya bilang tadi, antioksidan. Ya, jadi buah delima ini sudah diketahui oleh semua orang bahwa memang paling baik dan memang antioksidan yang paling tinggi. Jadi dia bisa memperkuat segala fungsi hormon, ya, mencegah kanker payudara untuk wanita dan anti penuaan. Itu saya rasa tidak hanya untuk wanita, laki-laki juga mau selalu awet muda ya, Bro and Sis ya, pasti ya. Kalau apel, nah itu nggak usah lagi diomongin ya. Kalau apel memang yang kandungan ada di Liftox kita itu apel hijau ya. Jadi dia membersihkan usus ya. Makanya dengan detox, dengan kita buang seluruh racun, metabolisme kita berjalan normal, makanya berat badan itu akan turun. Kan tadi kalau kita banyak toksin dalam tubuh, berat badan kita yang susah turun, ya kan? Walaupun kita mau nggak mungkin kita cuma makan nasi 1 sendok itu nggak mungkin. Itu bukan diet namanya, itu penyiksaan ya, Bro and Sis. Jadi kita harus pikir bagaimana caranya supaya kita bisa sehat. Bukannya kita diet berlebihan atau seperti yang tadi, tapi kita minum detox for you ya. Lalu meningkatkan kesehatan otak, mencegah kanker, itu yang paling utama, dan memperbaiki sel kulit mati kita. Oke. Ini oligosakarida yang ada juga sakarida atau termasuk salah satu karbohidrat sederhana, dan dia juga berperan dalam respon imun, khususnya di ada usus ya. Di usus kita itu banyak sekali ada juga bakteri-bakteri yang positif. Nah, itu perlu ya prebiotik namanya. Kalau misalnya anak-anak yang ada suka masih balita, bawah 5 tahun, mencret-mencret, biasa dikasih oleh dokter tuh laktobi. Ya, itu adalah prebiotik ya untuk memperbaiki fungsi usus. Itu pun sudah ada di Liftox for You. Oke. Sampai batas ini saya akan buat satu pikiran lagi bahwa tadi kan kita makan itu sesuatu makanan yang kita telan lalu akhirnya ke lambung dan ke usus, benar ya? Setelah itu dari usus makanan itu akan diserap dan dibawa oleh sel darah. Itu yang saya bilang tadi, benar nggak? Nah, sekarang kita lihat di sini. Begitu juga yang terjadi dengan toksin. Jadi toksin ataupun racun yang kita makan yang dari mulut tadi, yang tidak mungkin kita pisahkan, ya kan? Bagaimana kita memisahkan ayam itu disuntik hormon, kita tetap makan ayamnya, tapi hormonnya kita tinggalkan. Rasa saya itu agak sedikit belum ada metode seperti itu, karena apa yang kita makan semuanya itu akan ikut termasuk salah satunya toksin. Jadi toksin ini juga akan dari usus akan ke pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini ada gambar pembuluh darah yang normal, yaitu adalah khususnya mungkin pada usia kita masih usia muda ya, dewasa muda, mungkin 20 tahun ke bawah nih, masih bersih ya harapan kita dengan pola makan dia yang baik dan sehat. Tapi kalau nanti kita selalu seperti itu dan kita tidak melakukan detox, ini yang terjadi apa? Pembuluh darahnya akan sempit sebab ada lemak yang menempel di pembuluh darah itu. Itu bagaimana mekanismenya? Ya itu karena sel kita sudah menua dan akhirnya toksinnya tambah banyak. Akhirnya berat badan tubuh kita tidak bisa normal kembali. Nah, itu bahagia. Bahayanya di mana? Lemak yang harusnya tidak berlebihan dan tidak menumpuk di dalam pembuluh darah itu akan terjadi, Bro and Sis. Nah, ini yang kita jangan ya, kita harus cegah. Nih, gambar yang lebih lengkap lagi. Kenapa sampai ada orang yang perlu dipasang ring? Pernah dengar dipasang ring jantungnya untuk supaya jantungnya itu masih bisa dialiri oleh darah dari pembuluh darah itu supaya jangan macet. Karena jantung kita perlu nutrisi, Bro and Sis, seperti itu. Jadi kalau nanti tumpukan lemaknya itu menutup
sampai tidak bisa lagi darah itu mengalir, yang terjadi apa? Makanya orang sering serangan jantung. Nah, itu yang saya bilang kemarin, di tubuh kita, jantung itu cuma ada satu, Bronsis. Jadi kita harus lebih sayangi diri kita. Makanya kita perlu sekali makan yang detox ini ya, detox pro. Oke, tadi pembuluh darah tadi kita bisa juga lakukan dengan apa? Minum Emret Hydrogen Water dari Living for You ya, dengan Korea teknologi. Jadi ada metodenya, sorry bro and sis, ada terahertz ya, ada dua ya metode yang ada di Emret Diamond Hydrogen Water Living for You, yaitu terahertz dan aktif hidrogen. Itu apa dokter? Nah, di sini saya jelaskan, karena baik seluruh dari makhluk hidup ya, khususnya manusia, 70%, saya bilangnya 70% itu adalah cairan. Karena 60-70% terdiri dari air. Jadi bagaimana cara kita memilih air yang tepat? Nah ini ya, Borensis, kita harus pikirkan. Kita bukan cuma perlu cairan. Cairan itu, yang penting kan cair. Yang penting air. Bukan itu, Bro and Sis. Tapi air yang tepat untuk sel kita. Sehingga sel kita bisa mendapatkan nutrisi. Nah, itu sekarang. Balik lagi ke metabolisme tubuh tadi. Kalau kita pilihannya air yang menyenangkan lidah kita, tetapi tidak menyehatkan tubuh kita, maka kita perlu waspada. Karena tadi ada kan gambar yang saya buat di lambung itu, salah satunya minuman botol-botol yang bersoda-soda yang high sugar, yang manis-manis. Nah, itu juga sangat berbahaya karena dia bisa menyebabkan gangguan ya, gangguan dan membawa toksin ke dalam tubuh kita lebih banyak. Jadi kayak jebakan, jadi kayak trap. Jadi kita boleh, dokter saya suka minumnya seperti ini. Ya, it's okay kalau seminggu hanya sekali. Tapi kalau setiap kali makan harus minum yang seperti ini, dokter nggak saranin ya, bro and sis. Oke, lalu kita lihat lagi di sini, apa itu gelombang terahertz? Kenapa kita perlu teknologi terbaru yang luar biasa dari Living for You ini? Oke, gelombang terahertz ini itu adalah memakai gelombang untuk memecah. Jadi sel-sel itu diaktifkan, ya sel-sel dari molekul air itu diaktifkan dan disusun ya. Nah, dengan gelombangnya di tengah yaitu 10⁻12 itu ya terahertz pakai. Kita lihat di sini, sehingga air itu mempunyai frekuensi yaitu 7,6 Hz yang sama dengan gelombang otak manusia. Nah, sehingga air itu akan cepat masuk ke dalam sel kita. Kalau mau gambarannya, ini seperti ini biar lebih jelas. Nah, ya, kalau kita gambar pakai manusia, itu gerombolan nih. Molekul air itu tuh besar. Kalau dia belum diproses dengan metode teknologi terahertz, maka molekul itu akan seperti orang yang bergandengan 15 sampai ke 17 orang. Nah, tapi memang ada beberapa suka ada proses air yang sekarang ya seperti alkaline water lah, kangen lah dan sebagainya. Memang itu dia bisa sampai hanya 5 ke 7 orang. Lingkarannya mengecil, tapi tetap bentuknya lingkaran ya, bro and sis ya. Terahertz dari Living for You, Emret Diamond Water, membuat menjadi single linear. Itu artinya apa? Seperti satu baris antrian. Kita lihat di sini gambarnya. Bagaimana supaya untuk lebih jelas seperti ini. Nah, ya. Jadi terahertz ini luar biasanya adalah teknologi terbaru dari Korea. Jadi bukan Cina, tapi Korea yang selalu mempelajari pentingnya bahwa bagaimana terapi dari air yang ini sekarang sudah membumi ya. Kalau di Korea itu selalu dipakai di rumah sakit dan sebagaimana untuk supaya kita tetap sehat dan bahagia. Jadi sini disusun. Nah, di sini ada gambar, saya lebih lihatkan lagi. Kalau sel yang sehat itu dimasukkan bentuk molekulnya masih bulat, besar, pintunya juga nggak besar, akhirnya kan tidak maksimal yang masuk. Benar nggak? Nah, kita bayangkan cair ini itu sel darah kita yang saya bilang tadi. Karena darah itu cairan dalam tubuh kita, ini bentuknya darah. Jadi darah itu yang berfungsi membawa nutrisi ke sel. Coba kita secara animasinya ya. Nah,
Kalau dia dirubah dengan embryonic diamond hydrogen water menjadi susunan linier, akhirnya gampang dia masuk ke dalam sel itu dan bisa memberikan nutrisi ke dalam sel itu secara sempurna. Begitu juga dengan setelah diproses di dalam nutrisi itu menjadi energi, nanti sisanya akan cepat juga dibawa oleh bentuk air yang susunan linier ini kembali dibuang. Jadi kan semua racun akan lepas ya dari sel itu. Jadi sel itu pasti sehat ya, Bu Entus ya. Itu kenapa? Nah, ini contohnya di sini gambarnya kita lihat. Before drinking ini sebelumnya, ini sudah diuji klinis semua. Jadi bukan hanya berdasarkan ngomongan dokter Vera saja, bukan. Kita boleh baca, boleh kita melebarkan wawasan dan pengetahuan kita, boleh dibandingkan, boleh diuji ya. Jadi jangan hanya percaya di satu orang. Kita harus belajar, membuka wawasan untuk supaya kita menjadi lebih sehat. Jadi before drinking kita lihat di sini sel darah itu bergelombolan ya. Nah, itu cairan kan. Nah, tetapi after drinking setelah minum embret yang sudah di terahertz itu lebih rapi dia. Jadi yang namanya blokade ataupun pembuluh darah yang akan menyempit itu masih bisa ya istilahnya diatur dan dibantu. Dan ada yang lebih luar biasa lagi dari di sini nanti akan saya jelaskan, teksturnya itu jadi lebih lembut ya dan halus. Jadi dia bisa memasuki sel. Tingkat penyerapannya itu 3 kali lipat ya. Dan dia bisa, nah ini Bro Ensis. Tadi lihat ada gambar pembuluh darah yang ada lemaknya menutup, ingat nggak? Dia bisa mengencerkan itu. Dia bisa mencuci Bro Ensis. Jadi kalau kita memang ada kendala, misalnya kita merasa tiba-tiba kok kenapa nggak nyaman ya di daerah darah kita, jangan selalu kita apa saya ini sakit mah ya. Belum tentu hanya itu Bro Ensis. Kita harus waspada. Apakah ada gangguan nih? Apalagi kalau misalnya mulai ada kolesterolnya tidak seimbang, itu mulai kita pikirkan. Kalaupun sudah dari sini sudah ketahuan dari ujung jari biasanya ada stick kan, tak gitu. Berapa kolesterol? Wah 400. Padahal saya nggak makan apa-apa katanya. Seafood sudah di diet, ini sudah di diet begitu ya biasanya. Sudah nggak pantang, maksudnya sudah nggak makan. Tapi kok kolesterolnya nggak pernah normal-normal gitu dokter. Jadi gimana? Saya aja sudah kayaknya kesel dengan hidup ini. Padahal saya dulu suka sekali makan seafood. Ya ini Bro Ensis. Jadi kita perlu di detox. Ingat tadi yang dokter jelaskan di depan, kita perlu minum detox for you plus dengan embret dan hydrogen water, mudah-mudahan kita bisa sehat, panjang umur, dan bahagia. Kenapa? Karena sel darah kita, pembuluh darah kita itu bisa dicuci. Dicuci, dibuang, dilarutkan. Akhirnya dengan detox itu akan diserap dan terbuang lewat feses dan ginjal, ya, kencing, keringat. Nah, itu yang terjadi Bro Ensis. Luar biasa ya. Nah, di samping itu terahertz juga berfungsi sebagai antibakteria. Jadi dia bisa membantu kita karena kita nggak mungkin kan, oh jangan masuk bakteri ke dalam tubuh saya. Kalau gitu kita nggak napas dong, Bro Ansis. Padahal di dalam partikel ini, kalau mata kita ini seperti mikroskop, kita pasti bisa lihat ini, oh ada ini, ada ini. Tapi kuasa Tuhan kita mempunyai kekebalan tubuh. Nah, dengan syarat metabolisme tubuh kita bagus. Makanya kita perlu produk-produk kesehatan seperti yang diproduksi oleh Living for You sehingga membawa kita bisa lebih panjang umur. Ya, jadi kita ada antibakteria, ada antioksidan, dan ada anti radiasi. Oke, saya rasa itu yang dari saya untuk malam hari ini. Semoga kita semua salam sukses mulia ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Hendri ya dari CEO Living for You. Dan sekata terakhir dari saya, terima kasih ya Bro Ensis sudah datang. Dengarkan cara hidup sehat. Bro Ensis tidak usah bimbang. Hidup sehat dengan Living for You itu pilihan yang paling tepat. Pak Weli, kalau ingin ngemil tapi inginnya yang asin. Nah, apakah itu juga salah satu tanda tubuh kita butuh detox, Dok? Ya, Pak, selamat malam, Bro. Kalau misalnya itu tadi kan memang saya bilang cenderungnya manis. Tapi kalau kita sudah ngerasa, itu kan tadi ada tanda 7 ya. 7 bahwa tubuh kita perlu detox.
Intinya kalau berat badan kita sudah berlebih, itu pasti kita perlu detox. Yang kedua, kadang-kadang mulut kita berbau. Nah, itu juga kita perlu detox. Yang ketiga, misalnya kita merasa suka lelah. Dikit-dikit rasanya mau marah, cepat gitu emosinya. Jadi setipis benang, itu kita perlu detox ya. Lalu ngemil. Ngemil itu nggak peduli mau asin ataupun manis. Cenderungnya manis, tetapi asin juga itu namanya menambah. Karena berat badan kita udah lebih, kita susah mau turun, tapi kita sibuknya cari emilan terus. Itu tandanya juga kita perlu detox. Jadi yang Yes. paling baik adalah berat badan kita tuh normal, tapi bukan berarti seperti dokter bilang tadi ya, maunya cepet kurus, akhirnya cuma makan nasi 1 sendok. Wah Tentunya ya. lemes ya, pingsan. Itu bukan Pingsan sehat saya dok, namanya. nggak bisa saya dok, Itu bukan nggak sehat bisa. namanya. Itu namanya menyiksa diri ya, dan itu tidak baik. Itu jelas tidak baik karena tidak ada cara diet yang seperti itu. Yang disarankan adalah kita mengkonsumsi produk seperti Liftox for You, itu akan membantu kita untuk memulihkan metabolisme sel kita sehingga menjadi lebih sehat, kembali muda, dan kita bisa lebih aman, sehatnya dan bahagia ya. Oke, siap. Dok, ini ada yang langsung japri sama saya dok, karena ini Ya, memang pertanyaannya lumayan berat nih, saya berat. nggak bisa jawab juga ya. Nah, di sini pertanyaannya dok, saya Ya. ada autoimun dan mah akut. Nah, Mm-mm. saya sekarang baru minum Emret Diamond Hydrogen Water. Nah, Mm-mm. apakah Telo dan Liftok kita aman untuk orang mah dan juga autoimun dok? Mm-mm. Itu bagus sekali. Jadi telo adalah salah satu kenapa kita bisa autoimun. Autoimun tuh kadang-kadang bangkitnya biasanya di usia saya macam-macam ya kasusnya, tapi kebanyakan itu di atas ada pemicunya sendiri-sendiri, tapi di atas 20-an ke atas gitu kadang-kadang. Tapi ada juga yang usia lebih muda, itu lebih sedikit kejadian kasus itu. Nah, kita boleh pikirkan di saat dia terjadinya di usia agak lebih 20-an ke atas. Kenapa dulu-dulunya enggak? Kenapa setelah 20-an tahun itu mulai terjadi autoimun? Nah, itu kita boleh pikirkan. Apalagi ada orang tuh setelah dia melahirkan, utus wanita ya. Nah, kita perlu pikirkan, why? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu tadi saya jelaskan kembali. Karena sel kita ini memang secara naturalnya kita akan mengalami penuaan, benar nggak? Iya, itu pasti ya, karena sel kromosom kita itu akan memecah. Jadi yang awalnya kita bentuknya bayi kecil itu nanti kita bertumbuh kan. Nah, berarti kan sel kita ini terus dibelah, dibelah. Namanya kita bertumbuh dan berkembang. Dan mungkin posisi kita lahir bayi terus sampai usia 40 kita bentuknya masih juga kecil seperti bayi kan enggak. Nah, di situ terjadi apa? Pemendekan telomer. Itu yang terjadi. Itu yang dari hadiah Nobel itu Pak Elizabeth Blackburn ya melakukan penelitian. Jadi dia cari nih. Nah, makanya dengan semakin pintarnya manusia, kita juga diberikan jalan oleh Tuhan seperti itu. Yang saya bilang tadi natural, juga kita dikasih perisai nih untuk kita bisa melindungi. Kita mau ada kemajuan teknologi yang telah dikasih dikarunia oleh Tuhan. Kita harus belajar, kita membuka diri kita. Jadi lift telo itu bisa menambah telomernya. Kalau telomernya itu ditambah, diperpanjang, maka sel kita akan kembali muda. Kalau kembali muda, imunitas tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya mudah-mudahan autoimunnya itu ibu atau bapak ya Mas Fijar ya. Itu nanti akan Ini ibu, betul. bisa dikendalikan. Seperti itu. Jadi itu banyak ya, ada kesaksian testimoni yang dari Papua itu ya Mas Fijar ya. Betul. Juga Nah, autoimun cuma tapi untuk usia yang mahnya muda. aman dok ya? Aman karena kan dia sudah Aman-aman. minum Emret. Jadi kan kita perpaduan Oh, nih. oke Jadi oke oke. Emret itu bisa menalangi sel-sel yang sudah luka. Jadi kan selnya sudah disehatin kembali, no worry, jangan khawatir. Nanti pelan-pelan Oke. ya. Jadi kita Untuk dosisnya gimana dok? pelan-pelan. Langsung 1 saset atau gimana? Ya, itu tergantung dari kekuatan tubuh masing-masing ya. Jadi kalau Oke. misalnya merasa pengennya try dulu gitu karena baru, Ya. mungkin bisa setengah saset dulu gitu kan. Karena Oke. proses cleaning tubuh ataupun proses metabolisme tubuh orang tuh beda-beda loh.
Jadi Betul, ada betul, orang betul. yang satu saset dia langsung keluar semua apa yang itu ya, yang Betul, memang betul. bermasalah itu dibenerin kan. Karena ini obatnya herbal ya. Bukan obat sih, ini semacam nutrisi. Ya, itu nutrisi bukan obat ya. Maaf saya salah sebut. Jadi nutrisi ini akan membenari sel kita. Jadi awalnya akan dikeluarin semua tuh. Nah, mungkin Mm-mm. awalnya coba dulu setengah. Nanti kalau sudah lihat, oh kayaknya masih bisa nih, ya kita harus tahan ya. Karena kalau Mm-mm. misalnya mulai masuk ke 1 saset, karena kalau misalnya kita rasanya tuh gimana, ini jalan keluar ya Ibu ya. Ini namanya penemuan teknologi yang dokter bilang Mm-mm. tadi. Jadi kalau misalnya kita pasrah, kita maunya cuman dengar dari obat. Saya memang dokter yang benar-benar, saya ini tamatan dokter ya. Cuman saya kepengen manusia itu hidup lebih bahagia gitu maksud saya. Kalau di saat alternatif dari sisi medis hanya cuma bisa kasih obatnya kortikosteroid seumur hidup, menurut saya itu bukan pilihan. Ya. Jadi di mana Betul, saat kita sepakat. ada nutrisi herbal yang mungkin bisa membantu, nggak ada ruginya kita coba gitu. Apalagi dengan banyak testimoni yang berhasil, why not you try? Coba Bu, gitu. Karena ini Siap, siap. bagus dan ini nutrisinya alami, gitu. Ya, makasih. Oke, thank you, Dok. Ya. Dan ada cuannya ya, Dok. Ada cuannya Bisik-bisik ya. aja. Coba. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, di sini Bro Ensis kemarin saya cek nih Mbak Rani ternyata yang WhatsApp kembaran itu masih sedikit. Nah, jadi teman-teman yang hadir pada Jumat malam hari ini, saya sudah kirimkan formatnya di kolom chat. Nah, silakan WhatsApp ke nomor 0815 1173 5678. Nah, formatnya ikuti dengan yang ada di Zoom tersebut, diisi nama Zoom-nya, nama sesuai KTP-nya dan juga nomor e-wallet. Nomor e-walletnya bisa OVO, Dana dan juga GoPay. Nah, Bro Esis tinggal kirimkan ke Mbak Rani. Minggu depan hari Senin kita akan undi. Yang mana hadiahnya total hadiahnya adalah Rp250.000. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada Ibu Umi. Sis Umi ya. Minum Livkol bisa buat yang punya darah tinggi nggak, Dok? Maksudnya bisa mengatasi darah tinggi atau tidak mungkin Livkol kita? Kalau darah tinggi itu pilihannya ya satu tadi Emerald Diamond Water ya kan. Betul. Karena dokter sudah jelasin tadi pembuluh darah kalau kita darah tinggi itu sama kayak pipa-pipa tuh mengecil-ngecil Bu semua. Jadi pembuluh darah kita tuh jadinya menyempit. Nah, kita perlu Emerald yang untuk menyusun yang tadi ya, ya sehingga aliran darah kita jadinya lancar. Jadi kita perlu Emerald sama Telo. Kalau mau minum Livkal itu nggak akan jadi gangguan ya, karena Livkal itu kan untuk kalsium, untuk Mm-mm. glukosamin. Jadi nutrisi yang berbeda, tapi juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena setiap kali jantung kita berdetak, itu kalsium kita pasti ditarik itu. Apalagi kalau kita ibu-ibu ya, sistis yang di sini yang sudah pernah melahirkan, kita pasti kekurangan kalsium. Jadi kita perlu sebelum kita terjadi susah berjalan, nanti dengkulnya mau dibilang dokter perlu operasi dan sebagainya. Amit-amit kalau bisa jangan ya. Kita minum Livkal aja dari Living for You sehingga kita jauh dari yang masalah-masalah tadi gitu, Mas Fijar. Siap. Oke, Oke. thank you, Dok. Nah, dan juga untuk kalau program diet kira-kira butuh berapa, Dok? Berapa dus ya, Dok? Ini mau ngejar promo Jadi nih kayaknya, Dok nih. Kecium nih, Bu Rizky jadi nih. gini, sebenarnya kita minum Detox seperti dokter bilang tadi, peruntukannya itu untuk membuang racun toksin ya. Itu kan tadi sudah saya jelasin. Efek salah satunya akhirnya bisa menurunkan berat badan karena dia jadinya metabolisme tubuh kita menjadi normal kembali sehingga dia lebih diimbus ya metabolisme kita. Jadi kita tuh diproses, jadi nutrisinya jadi dibakar, jadi bisa ada energi itu. Jadi proses itu berjalan dengan lancar intinya gitu. Akhirnya ada efek menurunkan berat badan gitu kan. Tetapi bukan berarti bergantung dengan Liftox lalu berat badan kita jadi turun. Enggak begitu. Karena tujuan Liftox itu tadi membuang racun dan memperbaiki metabolisme kita. Kalau ditanya nanti produk bagaimana untuk menurunkan diet, nah itu Pak Hendri sudah bilang kemarin ya di acara Rekognisi Jakarta, benar ya Mas Wijar ya. Nanti ada salah satu produk yang akan diluncurkan lagi dari Living for You semacam nutrisi diet. Nah itu ya, itu Nah, wow. mungkin pengganti makanan sehingga kita pasti bisa mengatur berapa kalori yang ada. Nah seperti itu. Nah itu mungkin bisa untuk
untuk khusus menurunkan berat Berat badan. badan. Nah, kalau misalnya tadi dibilang dokter, jadi mau sampai kapan kita minum Liftox? Benar nggak? Pasti Betul. tadi nanya gitu kan, mau berapa Gitu. box katanya. Nah, itu saya bilang lagi, selama kita masih makan, nah dokter kan bilang tadi makan nih, makan ayam, ya. Dokter saya pilih nih ayam kampung dokter yang paling iya, tapi kan tidak seperti itu ya. Misalnya kita makan di restoran, itu kita tanya dia, itu ayam kampung, itu ayam apa? Apa dia mau tanya, dia ngomong jujur ke kita? Belum tentu kan? Nah, gitu ya. Jadi Apalagi sesuatu itu susah kita kontrol kayak betul. gitu. Apalagi yang sudah dibuat sandwich, apalagi yang sudah istilahnya bentuknya sudah dirubah-rubah kayak pizza yang tinggal di slice-slice begitu. Kita kan nggak tahu ya. Nah, makanya kalau ditanya dokter sampai kapan kita perlu detox? Ya sampai kita merasa kalau tanda-tanda tadi 7 detox tadi yang perlu nggak kita detox itu kan tadi dokter sudah gambarkan tadi di slide. Selama kita masih makan, masih bahan kemasan, masih banyak bahan kimia, ya kita perlu detox. Seperti itu. Jadi kalau Berarti kita merasa tubuh kita ada perubahan, lebih sehat, ya udah bisa dijarangin kan. Tapi kalau misalnya masih memang perlu rasanya memang saya nih kok jadi cepat lelah, rasanya nak marah aja. Nah, mungkin rutin dulu nih makan per saset. Nanti kalau sudah tuh, tapi kita tetap butuh gitu. Jadi saya nggak bisa jawabnya berapa box terus selesai. Kecuali hidup kita sudah di end, nggak pernah makan lagi. kecuali kita nggak mau makan enak ya dok ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya apalagi kayak kita udara kan tadi polusi ya. Kan tadi toksik itu macam-macam nih. Ada polusi udara, apalagi ada yang suka, maaf ya, saya nanti dimarah nanti. Ada yang merokok misalnya, Aduh ya kan? saya lagi dok. Ya itu kan semua toksin. Jadi selama kita Betul. masih Sepakat. berkontak dengan hal seperti itu, kita tetap perlu namanya lift tox. Gitu ya. Siap. Oke, semoga menjawab ya Bu Rizky ya. Nah, dan di sini ada perlu penjelasan tentang EMRET kita, Dok. Nah, di sini dokter, EMRET hydrogen itu maksudnya apa? Kalau air-air yang sudah beredar itu kan banyak, seperti pH-nya tinggi. Apa bedanya dengan punya kita, Dok? Iya, itu tadi. Padahal saya sudah bahas banyak loh. Iya, panjang loh itu. Mungkin dia telat datang ya. Ini bro apa sis Betul. nih? Nah, Sis. sis, jadi gini, kalau misalnya kita MRED kita ini bedanya dari yang namanya pH tinggi atau apa, ini adalah metode yang paling terkini gitu. Betul. Yang kangen water yang istilahnya sampai pH tinggi bikin suasana alkali, suhu tubuh kita jadinya basah, akhirnya sel kanker nggak hidup karena kanker itu kan kebanyakannya asam, benar nggak? Itu kan biasanya teori-teori yang dipakai. Selesai itu timbullah air hidrogen. Nah, hidrogen water itu sebelum terahertz metodenya Metodenya. ditemukannya itu duluan nih hidrogen water. Ya, jadi sudah banyak nih orang mau jual air hidrogen. Ada, saya lihat itu. Saya pelajari dulu kan sebelum saya Betul. mengiyakan produk Living for You ini, memang dia lengkap dan memang terkini dan harganya itu yang paling ekonomis dibanding metode terahertz yang lain. Nah, makanya kenapa saya menonjolkan terahertz. Karena kalau hidrogen dia memang hanya menciptakan adanya O2 yang tinggi sehingga bisa di nutrisi oksigen itu dibawa ke tubuh kita ya dengan cukup, intinya gitu. Tapi kalau terahertz dia itu metodenya tadi memakai gelombang frekuensi 10⁻11 tadi merubah molekul air kita menjadi susunan linier dan ukurannya diperkecil 2 nanometer untuk bisa pas masuk yang sesuai dengan sel tubuh kita. Nah, itu tadi di dalam slide-nya saya sampai sakingnya ya. Itu berusaha supaya para bro and sis itu memahami apa yang mau saya sampaikan di situ. Nah, karena metode ini penting sekali karena kita model di entry-nya. Jadi misalnya kalau misalnya kita bilang air pH tinggi tapi molekulnya belum dikecilin. Gimana lah ngomongnya ya, misalnya pintu kita cuma satu nih bentuknya. Nah, air itu memang molekulnya masih besar, toh masuknya juga nggak maksimal. Tapi kalau dengan terahertz, dia nyuruh kita antri, supaya pelan-pelan semuanya bisa masuk dan maksimal. Akhirnya bisa berarti penyerapannya lebih tinggi dok ya? Iya. Yang kita serapnya lebih tinggi ya? Bener. Misal kalau dari 100% itu
bisa kita katakan 70% terserap nggak dok? Benar, mungkin lebih kan ya, 80-an ya. Jadi dia 80%. melakukan Oh. fungsinya itu dengan lebih baik ke dalam sel kita. Itu yang Hmm. dibutuhkan. Nah, itu kenapa juga Oke. membuktikan kenapa orang Korea kok tambah keren-keren sekarang ya. Iya benar. Karena memang metode Korea ini luar biasa kalau di air. Itu saya tahu dari Pak CEO kita ya, Pak Hendri. Kan dia belajarnya sampai seperti itu. Jadi maksud saya ini adalah metode teknologi ilmu penemuan yang terbaru ya, Sis. Jadi kita Betul. harus membuka wawasan kita gitu. Nah, di Betul. samping tadi dia bisa mencuci tuh. Benar nggak tadi? Saya bilang kan ada yang mencuci misalnya pembuluh darah kita. Kita nggak tahu sudah berapa lama kita dari pola makan yang salah, terus badan kita melebar, perut kita jadi buncit. Kita nggak tahu di dalam pembuluh darah kita berapa banyak penyumbatan. Kita nggak tahu. Dan saya bilang lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Jangan sampai tiba-tiba dokter Betul. bilang, lu kenapa? Kok jantungnya nggak enak ya? Kok dadamu berdebar-debar? Diperiksa, ternyata kita ada penyakit jantung koroner. Akhirnya disuruh pasang Wah. cincin, disuruh. Mending kalau pasang cincin nikah ya, Mas Fijar ya. Iya. Pasang cincin di jantung loh. Itu aja ada berapa? Aduh. 200 juta Serem tuh saya dengar dulu dok. loh. Yang saya tahu dulu ya, 200 juta. Nah, itu nggak ada yang murah lagi tuh. Terus hidup kita Betul. juga beda. Kita juga nggak bisa lagi aktivitas yang normal. Makanya, ayo jangan kita pikirkan dulu yang lain deh. Sehat itu nomor satu, ya kan? Sehat itu nomor satu. Kalau mau kita panjang umur, sehat, bahagia, ya itu kuncinya Betul. tadi. Living for you. Dan tumbler kita itu dok, dan ketika Bro Esis pengen tes itu bisa langsung dites loh dok. Saya udah beli alat tesnya kebetulan, kita bisa ukur kadar hidrogennya berapa, Iya antioksidannya dong. tinggi banget dok, itu Iya, minusnya tujuh ratus makanya. lima puluh loh. Waduh, dan saya Iya. baca-baca jeruk aja minusnya cuma 40 loh dok, sementara air kita minus 750. Wow. Iya, itu antioksidannya luar biasa. Makanya saya bilang ini penemuan yang paling bagus dan sudah murah hati lah orang Living for You deh. Pak Hendri luar biasa deh memang. Jadi udah Ah, cukup kita dibantu ya intinya. Jadi memang karena ini penemuan baru, kalau kita ngomong kadang-kadang orang belum yakin, benar nggak? betul. Tapi saya dengar banyak sekali testimoni tuh. Ada yang awalnya stroke ya, terus dia Betul bisa sekali dok. dilancarkan pembuluh darahnya, akhirnya sarafnya tuh cepat sangat kembali seperti semula ya. Nah, Betul. intinya gini aja lah, kita kan selalu berbagi sharing yang terbaik untuk Mm-mm. semuanya, intinya gitu. Jadi selama kita niatnya seperti itu, mudah-mudahan Tuhan membantu kita ya Mas Pijar ya. Amin. Jadi intinya Sepakat dok. tujuan saya ingin mengedukasi kesehatan sehingga semua orang bisa sama-sama sehat, sama-sama bahagia. Salam sukses mulia. Amin. Ya. Siap. Salamnya sukses mulia loh. Wah, Iya. itu berat banget itu kata-kata itu. Iya. Nah, ini saya lanjut dok ya. Kita mungkin ada waktu 10 menit lagi ya dok untuk saya coba pilih di sini yang tidak mirip ya pertanyaannya. Oke, untuk asma akut dok cocoknya pakai produk Living for You yang mana? Kalau asma itu karena dia, saya rasa itu EMRET ya. Jadi EMRET hydrogen water karena dia tinggi oksigen. Sebab kan kalau asma itu menyerangnya ke paru-paru. Mm-mm. Ya, jadi dia perlu itu. Sama kalau mau dia benerin istilahnya selnya, karena itu kan pasti di kadang-kadang asma ini ada bawa penyakit genetik ya, penyakit Oh, bawaan ya gitu kan, kadang-kadang ya dari kecil atau orang tuanya atau kakeknya punya alergi ya kurang lebih seperti itu, perlu juga Liftelo. Gitu. Nah, oke. tapi kita lihat usianya dulu nih, yang ditanya nih siapa, ya kan? Kalau Mm-mm. anak-anak itu mungkin kita pakai EMRET dulu ya. Nah, Oke. kalau nanti usianya sudah agak 40-an ke atas, 30, di mana dia butuh Liftelo sebab untuk menambah panjang telomernya sehingga kekebalan tubuh, metabolisme tubuhnya Berjaga diperbaiki, ya, betul. dijaga. Nah, mudah-mudahan kita bisa bantu juga dengan Liftelo. Seperti itu. Oh, siap. Dok, ini kan ada testimoni kita Pak Leo itu yang stroke. Itu sampai alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Itu berangkat juga ke Bali. Saya saksikan beliau joget-joget, Dok. Yang tadinya terbaring. Nah, ini kan Mas beliau itu, Pijar, gimana? mohon maaf motong ya. Intinya Boleh silakan, gini, Dok. kalau orang bisa sembuh dari stroke itu banyak Mm-mm. sih dari kedokteran, intinya gitu ya. Tapi yang luar biasanya dari Pak siapa tadi namanya? Pak Pak Leo. Leo, Mm-mm. itu tuh waktunya gitu nah.
Iya, Itu yang betul betul. saya tuh takjub karena dia hanya 2 minggu 2 minum minggu. Emret Dan juga sama Livkal ya, Dok? dan Livkal, Emret dan Livkal, terus dia bisa berdiri loh. Kalau Betul. dari kedokteran medis tuh nggak ada yang begitu, nggak Hmm. ada. Saya nggak yakin tuh kalau dia yang sudah terbaring dan sebelahnya kaku itu paling butuh 2 bulan ya, paling Paling cepat cepat tuh, Dok ya. itu Oh. dengan dia latihan fisioterapi yang kadang-kadang notabene orang tuh sampai saking sedihnya. Kadang-kadang kita ini kan fisik sama psikis ya, kejiwaan ya. Betul Nah, betul betul. kalau kita sudah menyerah duluan, nggak ada semangat. Mas Fijar ngerti nggak? Kayaknya ngerasanya tuh kayak Iya iya iya. jadi sudah kalah mental Iya, kata orang tuh. mentalnya dulu nih ya, Nah, betul. nah ini jadinya kenapa paleo itu cepat banget sembuh? Itu karena dia tadi dengan adanya bantuan Emret dilancarin semuanya kan pembuluh darahnya dan sarafnya itu langsung diperbaiki dengan Livkal tadi. Dengan Livkal, kalsiumnya, oh luar biasa Mm-mm. ya. Dua Nah, ini minggu bisa pertanyaannya, Dok. berdiri. Hmm. Pertanyaannya lebih kepada kok bisa Livkal kita membantu untuk yang penderita stroke gitu, Dok? Iya, karena tadi kan kita misalnya gini, kalau saya sih penderita Mm-mm. stroke itu yang seperti paleo, sarannya itu lebih ke Emret tadi, Memang Emret terbantu di hidrogen. Emretnya ya. Oke. Iya, karena dia kan secara pembuluh darahnya, sarafnya itu perlu dinutrisi dengan segera loh. Membawa Mm-mm. apa? Misalnya dia, misalnya anggaplah ya, kita makan obat apa ya yang karena kita sakit ya. Kan kalau misalnya orang sakit stroke itu pasti diberi obat tuh sama dokter, benar nggak? Nah, Betul betul. obat itu perlu penghantar air yang tepat sehingga bisa diserap tubuh secara maksimal loh. Itu kita harus Oke. pikirkan. Makanya kenapa dikatakan tadi itu kan saya pelajari kalau misalnya kita minum sesuatu ya dengan air yang tepat itu dia nyerapnya lebih bagus. Pernah nggak dengar kalau kita Ya makan ya. ini jangan minum ini karena nanti dia menghambat penyerapan. Pernah ya dengar ya? Kayak Betul betul. teh gitu kan, terus Mm-mm. susu jangan diminum ya. Kalau sudah makan ini jangan minum susu, nanti Mm-mm. menghambat penyerapan. Pernah dengar ya? Nah, Betul pernah jadi pernah. kalau menurut saya kasusnya Pak Leo itu dia cepat pulihnya itu karena luar biasa dari air terahat Emret Hmm. Diamond Hydrogen Water itu. Apakah si Livkal ini membantu otot dia saja, Dok, atau gimana? Dia membantu nutrisi karena kan pemulihan dari itu kan pasti dia perlu untuk apa? Ada protein, kan perlu Oke oke protein oke tuh. oke Nah oke. di situ ada di Livkal tuh ada proteinnya, ada kalsiumnya. Jadi dia bikin lebih kokoh. Karena kalau Pak Leo juga kan usianya sudah agak menua ya, jadi Betul pasti betul. secara tulang-tulang juga dia sudah kurang, agak keropos. Nah, karena nutrisi kadang-kadang orang bilang, "Ah, bisa lah dokter kita makan aja yang banyak." Iya, saya bilang tadi balik-balik seperti lingkaran tadi. Kalau misalnya metabolisme tubuh kita udah bagus, kita mau makan yang baik-baik yang mahal-mahal pun, tapi diprosesnya di dalam lambung ini nggak sempurna, penyerapannya jadinya juga nggak maksimal. Benar nggak? Selesai Betul betul itu betul betul. diantar oleh air itu nggak maksimal juga, airnya pilihannya juga belum tepat. Seperti itu. Nah, jadi kita harus pikirkan secara menyeluruh bagaimana caranya supaya kita bisa sehat. Seperti itu. Ya, oke. Oke, siap, Dok. Wah, ini banyak yang japri Ini, juga, Dok. Nih, Dok. Nitip-nitip iya, pertanyaan. Oke, yang japri saya stop dulu. Ini saya japri lagi soalnya nanti. Oke, saya pilih-pilih dulu, Dok ya. Mungkin satu pertanyaan iya, terakhir ya, Dok. Boleh ya? iya, boleh, Siap, boleh. sebentar. Ini masih mirip-mirip tadi. Oke. Nah, Dok, kalau untuk keputihan dan head tidak teratur itu konsumsi apa baiknya di produk Living for You tentunya? Kalau keputihan dan tidak haid ya, nah itu balik lagi umurnya berapa ya? Umurnya berapa, Bu Sri Rukmini? Boleh dijawab langsung, biar langsung kupas tuntas. 40-an, Dok. Oh, iya. Hmm. Kalau baru 40 mungkin belum ya, tapi kan bisa aja orang tuh bilangnya sebutnya premenopause. Tapi saran saya sepertinya Liftelo ya Bu ya, karena kan dia perlu pemudaan sel. Nah, nanti dengan adanya pemudaan sel akan membuat metabolisme tubuhnya menjadi lebih sempurna. Oke, oke, oke. Iya, jadi Untuk mungkin saja anak-anak, nanti bisa mm-mm. hormonalnya baik gitu. Jadi bisa Oke. mens. Untuk anak-anak itu minimal konsumsi produk Living for You itu di usia berapa ya, Dok ya?
apakah anak-anak yang misal ingin membantu pertumbuhannya perlu Livkal kah ataukah tidak, Dok? Atau tidak disarankan? Saya rasa belum ya. Kalau untuk di Wingpori produk, untuk anak-anak masih kita pikirnya itu lebih ke MRED ya. Kalau dari MRED dan anak-anak metode MRED, ya. oke. Sementara itu dan itu pun juga tidak langsung sampai langsung. Kalau kita kan biasanya 1.500 sampai ke 2.000 liter ya. Betul. Tapi kita pikir dulu gitu kan, untuk anak-anak tuh mungkin setengahnya airnya tuh kan, karena dia penyesuaian. Tapi kalau untuk produk sekarang ini, saat ini, kayaknya belum ya, karena dari hasil penelitian Elizabeth Blackburn juga, kalau kan dibandingin tuh ada penelitiannya sel-sel anak, sel-sel bayi. Jadi kalau usia memang dia belum ada penyakit, istilahnya masih sehat, berarti sel anak itu masih bagus sih sebenarnya. Mungkin dengan dia makan MRED bisa aliran darahnya lebih lancar, bagus. Terus ya dijaga aja nutrisinya, jangan sering-sering dikasih makanan fast food dan sebagainya gitu dulu ya. Betul. Kayaknya Minimal untuk produk umurnya belum deh. Untuk makan Livkal. Produk Living for You, Livkal, Livtok, Liftelo, dan mungkin juga kalau Livtok, kalau misalnya usianya, nah itu tadi balik lagi nih, kalau 20-an tahun bisa mulai dengan, apalagi dia pola hidupnya kurang baik. Misal contoh dia suka ngerokok, suka tidurnya telat. Aduh, ke saya semua itu. Nah, iya ya. Aman Dok. Nah itu faktor tuntutan stresnya tinggi ya. Betul. Nah itu perlu deh di umur 20 sudah boleh minum Liftelo, ya, siap. Liftox dulu nih kita. Liftox. Iya. Liftelo, ingat itu ya. Nah, tapi kalau Livkal kayaknya saat kita mulai di usia 30-an kali ya, boleh juga lah ya, 30-25 gitu ya. Dengan catatan apalagi orang yang suka olahraga gitu kan, dia kurang olahraga, dia suka olahraga, itu juga perlu protein untuk pembentukan tulang dan sebagainya gitu ya. Jadi 25. Oke. Dok, ini buat saya ya Dok ya. Iya. Saya sering lupa Dok kalau minum Liftelo, Liftok dan lain-lain, tapi saya konsumsi air dari ini terus Dok. Aman nggak? Oke lah ya. Masih oke Dok ya. Saya mau Mas Fijar, membenarkan. Saya minta maaf Mas Fijar, saya harus ngomong yang seadanya ya. Karena saya ini orangnya cuma untuk kesehatanmu Mas Fijar. Karena kamu tadi bilang kamu merokok lah, iya, kamu juga kurang tidur malam. Berarti kamu harus makan Liftox Mas Fijar. Ya. Oke, siap. Liftox 1, saya catat dulu Dok. Air. Siap. Oke. Saya langsung catat. Kalau bisa Liftelo ya itu, tapi yang utama kayaknya Liftox sama air itu dulu deh, air MRED. Oke, dokter. Konsul pribadi dia. Konsul pribadi ini. Tapi saya terbantu, kualitas tidur saya lebih baik Dok dari MRED ini. Itu sih. Yang lainnya besok mulai saya start ya Dok ya. Iya. Langsung disentil sama cece saya tuh Dok di komentar tuh. Ada Bu Weni. Jangan nakal deh. Siap, C. Oke, dokter, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir. Mungkin terakhir ada kesimpulan dari dokter terkait produk Living for You ataupun cuannya, Dok. Kalau cuannya saya nanti ngomong, saya susah ya, karena saya kan sebagai ahli kesehatan di sini yang dipercaya oleh CEO kita. Jadi saya hanya ingin mengucapkan kepada seluruh Bro and Sis pada malam hari ini yang setia ya, sampai nungguin sampai malam ini. Intinya saya kembali lagi ke statement saya yang pertama. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau orang bilang misalnya sehat itu mahal, memang benar sehat itu mahal. Tapi lebih mahal mengobati. Jadi lebih baik startlah dari hulu, janganlah kita mengobati, jagalah dulu diri kita, sayangi diri kita dengan produk-produk kesehatan Living for You dengan metode terkini. Kita jangan pikirkan dulu ini gimana, itu gimana, karena dunia ini tidak akan ada apa-apanya tanpa kehadiran kita di sini. Oke? Jadi stay setia sama Living for You.